Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya bersama kawan-kawan akan mempresentasikan praktek kimia organik yang berjudul reaksi esterifikasi butanol dengan asam asetat berkatalisis Zr4 plus zeolit beta. Dari kelompoknya yang pertama adalah Suryati, yang selanjutnya adalah Devia, yang ketiga Sinta Agustin, yang selanjutnya Nabila, yang selanjutnya saya sendiri, yang terakhir adalah Ahmad Farijal. Untuk presentasi pertama, yang Suryati. Reaksi esterifikasi butanol dengan asam asetat terkatalisis Zr4 plus zeolit beta kokos nusipera. Abstrak, reaksi esterifikasi pada umumnya menyebabkan korosi untuk menghambat, maka digunakan katalis Zr4 plus zeolit. Dalam penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui waktu optimum pada reaksi esterifikasi butanol dengan asam asetat. Zeolit beta direndam dalam 25 mili ZrCl4 selama 24 jam dan diaduk dengan stirrer. Kemudian campuran disaring dengan vakum dan dicuci dengan aquades. Setelah itu, filtrat dideteksi dengan larutan AgNO3 untuk menghilangkan Cl-. Kemudian dikeringkan pada suhu 120 derajat Celcius dan dikalsinasi pada suhu 400 derajat Celcius selama 3 jam. Katalis dikarakterisasi dengan XRD BET. Telah dipelajari pembuatan katalis dengan cara pengembanan logam zirconium ke dalam zeolit beta dengan metode pertukaran ion. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui waktu optimum. Esterifikasi butanol direaksikan dengan asam asetat menggunakan katalis Zr4 plus zeolit beta dengan pelarut diklorometana pada variasi waktu 4, 6, 8, 12, dan 24 jam dan temperatur 80 derajat Celcius. Selama reaksi berlangsung, diambil 20 mili sampel pada waktu reaksi 4, 6, 8, 12, dan 24 jam. Kemudian dianalisis menggunakan GC, GCMS, FTIR, hasil butanol dengan asam asetat, didapatkan produk butil etanoat. Hasil esterifikasi pada waktu 4, 6, 8, 12, dan 24 jam berturut-turut, 48, 49, 50, 51, dan 53%. Pendahuluan, asam lemak di alam terdapat dalam bentuk ester antara gliserol dengan asam lemak ataupun dengan fosfat seperti fosfolipid. Di samping itu, ada juga ester antara asam lemak dengan alkoholnya yang membentuk monoester seperti terdapat pada minyak nilam. Ester asam lemak sering dimodifikasi baik untuk bahan makanan maupun bahan surfaktan, aditif, deterjen. Menurut Endo, tahun 1997, esterifikasi juga dapat didefinisikan sebagai reaksi antara asam karboksilat dan alkohol, menurut Grandi 1997. Esterifikasi dapat dilakukan dengan menggunakan katalis enzim atau lipase dan asam anorganik, asam sulfat atau asam klorida. Dengan berbagai variasi alkohol, biasanya metanol, etanol, 1-propanol, 1-butanol, amilpentanol, dan lain-lain menurut Osgulson pada tahun 2008 dan Yan pada tahun 2001. Asam anorganik yang digunakan sebagai katalis akan menyebabkan asam karboksilat mengalami konjugasi, sehingga asam konjugat dari asam karboksilat tersebutlah yang akan berperan sebagai substrat. Esterifikasi tanpa katalis dapat juga dilakukan dengan menggunakan satu molekul asam karboksilat dan bereaksi secara berlebih. Pertambahan hasil juga dipengaruhi oleh dehidrasi yang artinya mengeluarkan air yang terbentuk sebagai hasil samping air dapat dipisahkan, menurut Yan pada tahun 2001.
Bentar, teman-teman. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ahmad. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah GC atau gas kromatografi Hewlett Packard 5890 series atau GCMS atau Shimaju KIP 2010, FTIR Shimaju FTIR 8201 ICXR XLD. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain butanol, asam asetat, anhidrida asam asetat, diklorometana dengan grade flow analisis buatan merek serta Aquades. Preparasi katalis ZR4 plus zeolit beta sebanyak 4 gram direndam dalam 25 mili ZrCl4 0,1 selama 24 jam dan diaduk dengan strier. Kemudian campuran disaring menggunakan vakum dan dicuci dengan Aquades. Setelah itu, filtrat deteksi dengan larutan AgNO3 sebanyak 0,1 untuk mengetahui adanya ion Cl. Dalam filtrat, kemudian diresidu dikeringkan pada suhu 120 derajat Celcius selama 3 jam dan dikalsinasi pada suhu 400 derajat Celcius selama 3 jam. Katalis dikarakterisasi dengan XRD dan uji BET. Reaksi esterifikasi mengacu prosedur yang dilakukan oleh Cantarelli 2002 yang dimodifikasi dalam lampu leher 3 yang dilengkapi dengan pendingin balik, termometer, dan pengaduk magnet. Dimasukkan 50 mili anhidrida asam asetat, 50 mili asam asetat, 30 mili butanol, ditambah 5 mili dikrometana, 1 ZR4 plus zeolit betana, kemudian diaduk dengan suhu 80 derajat Celcius. Selama reaksi berlangsung, diambil cuplikan 20 mili sampel setelah 4, 6, 8, 12, dan 24 jam, kemudian diekstraksi, ditambah ether 5 mili dan Aquades 5 mili, didapatkan fase air dan fase organik. Kemudian ambil fase organik, ditaruh wadah sampel, kemudian ditiup dengan gas N2 untuk menghilangkan pelarutnya. Hasil akhir dianalisis dengan GC untuk mengetahui produk yang terbentuk. Analisis dilakukan dengan FTIR untuk mengetahui struktur produk reaksi dan GCMS. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh dari Nabila. Hasil dan pembahasan. Pengaruh pengembanan logam zirconium pada kristalinitas zeolit beta diamati melalui XRD di faktogram pola uji XRD disajikan dalam gambar 1 menunjukkan perbandingan di faktogram antara ZR4 plus min zeolit beta dan H-zeolit beta. Pola dipreaksi dari H-zeolit beta dan A. Kusumawati atau Indonesia Journal of Chemical Sciences 4/3/2015 165 ZR4 plus min zeolit beta dapat dilihat pada gambar 1. Sampel H zeolit beta ZR plus zeolit beta 20 desigram 7,8180 7,73914 21,4567 7,9400 7,4600
22,6214, intensitas cons 277, 191, 352, 977, 759, 1317. Puncak yang muncul 20 menunjukkan terjadinya perubahan struktur padatan secara signifikan akibat perlakuan dengan pertukaran ion ZrCl4. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan klasinasi pada temperatur 400 derajat Celcius cukup efektif karena tidak merusak struktur awal H zeolit beta. Hasil ini juga menandakan bahwa H zeolit beta mempunyai kestabilan struktur kerangka cukup tinggi. Menurut teori BET, Brunner, Enmert, and Taylor, banyaknya gas yang terabsorpsi pada permukaan padatan berbanding langsung dengan luas permukaan, sehingga semakin besar gas nitrogen yang terabsorpsi di permukaan, maka luas permukaan semakin besar. Sebaliknya, jika gas nitrogen yang terabsorpsi pada permukaan padatan sedikit, maka luas permukaan dari padatan juga kecil. Pori katalis mempunyai peranan penting dalam peningkatan luas permukaan padatan yang dapat dianalisis dengan metode BET data sifat-sifat permukaan katalis. Selanjutnya akan disampaikan oleh Arisa. Selanjutnya, pada sampel H zeolit beta parameter luas permukaan spesifik 0,1786, hasil ujinya 0,1786, volume total 0,808, rata jejari total A 16,200 A. JR4 plus zeolit beta luas permukaan spesifik 0,1213, volume total 0,032, relata jejari total A 15,261 A. Pada data di atas menunjukkan adanya penurunan ini disebabkan plus zeolit beta mempunyai permukaan rongga sangat kecil sehingga menutupi permukaan rongga tersebut. Proses pertukaran ion akan mengakibatkan terjadinya pengembangan ruang antar lembaran atau jarak ruang antar basal dan terbentuknya sistem pori yang baik. Hal ini menyebabkan pori pada permukaan H zeolit beta semakin tertutup, akibatnya luas permukaan spesifik pada ZR4 plus zeolit beta menurun. Hasil kromatogram GC pada produk butil etanoat waktu jam dengan temperatur 80 derajat Celcius menunjukkan adanya waktu retensi 3,121 dengan luas area 48%. Pada waktu 6 jam, 116A Kusmawati atau Indonesian Journal of Chemical Science 43 2015 dengan temperatur 80 derajat Celcius menunjukkan adanya waktu retensi 3,159 dengan luas area 49%. Pada waktu 8 jam dengan temperatur 80 derajat Celcius menunjukkan adanya
yaitu retensi 3,166 dengan luas area 50%. Pada waktu 12 jam dengan temperatur 80 derajat Celcius menunjukkan adanya waktu retensi 3,115 dengan luas area 51%. Pada waktu 24 jam dengan temperatur 80 derajat Celcius menunjukkan adanya retensi 3,135 dengan luas area 53%. Dari hasil butil etanoat, temperatur tersebut didapatkan waktu yang paling baik untuk hasil etanoat yaitu pada waktu 24 jam. Pada keadaan waktu yang paling baik. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Sinta. Silakan Sinta. Gambar 4, spektrum IR butanol senyawa butanol sebelum direaksikan dengan asam asetat memberikan informasi beberapa pita serapan penting, yaitu adanya serapan pada bilang gelombang 3.500 cm, menandakan adanya gugus fungsi OH alkohol dengan serapan pada bilangan gelombang antara 3.000 cm menandakan adanya gugus fungsi CH alipatik. Pada bilangan gelombang antara 1.400 cm menandakan adanya gugus fungsi CH2. Pada bilangan gelombang antara 1.300 cm menandakan adanya gugus fungsi CH3. Gambar kelima, spektrum IR asam asetat senyawa asam asetat sebelum direaksikan dengan butanol memberikan informasi beberapa pita serapan penting, yaitu adanya serapan pada bilangan gelombang antara 3.000 cm menandakan gugus fungsi CH alipatik pada bilangan gelombang 1.740 cm adanya gugus fungsi asam asetat. Serapan pada bilangan gelombang 1.300 cm menunjukkan adanya gugus fungsi CH3. Adanya serapan pada bilangan gelombang 1.000 cm menandakan gugus fungsi CO. Hasil analisis spektrum IR menandakan adanya senyawa asam karboksilat dapat dilihat pada gambar 5. Yang reaksi yang terjadi, butanol gugus fungsi OH pada bilangan gelombang 3.000 cm setelah ditambah asam asetat pada gugus OH berarti terjadi reaksi. B. Asam asetat senyawa gugus fungsi pada bilangan gelombang 1.740 cm setelah ditambah butanol pada gugus fungsi COH berarti terjadi reaksi. Baik, yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya dari gambar 6, hasil reaksi spektrum IR butil etanoat. Senyawa butil etanoat hasil esterifikasi memberikan informasi beberapa pita serapan penting diperjelas dengan serapan pada angka A. Kusumawati, garis miring Indonesian Journal of Chemical Science 43 dari 15/167, 1.750 cm, dan 1 adanya gugus fungsi CH alifatik. Pada bilangan gelombang 1.740 cm min 1 adanya gugus fungsi C sama dengan 0 karbonil. Serapan pada 1.400 Ce-1 menunjukkan adanya gugus fungsi CH3. Serapan pada bilangan gelombang 1.375 cm min 1 adanya gugus fungsi CH2. Serapan pada bilangan gelombang 1.000 cm min 1 menunjukkan adanya gugus fungsi CO. Hasil analisis reaksi butil etanoat seperti gambar berikut ini. Pada gambar 7, data hasil butil etanoat. Hal ini berarti dengan metode yang dikembangkan diperoleh kondisi hasil reaksi butil etanoat pada gambar temperatur 80 derajat Celcius dan waktu 24 jam. Kesimpulannya adalah produk utama esterifikasi butanol dengan asam asetat dan anhidrida asam asetat adalah butil etanoat. Hasil produk butil etanoat pada waktu 4, 6, 8, 12, dan 24 jam berturut-turut sebesar 48, 49, 50, 51, dan 53%. Berikut adalah jurnal yang kami ambil yang dipresentasikan
hari ini. Oke, cukup sekian presentasinya. Barangkali teman-teman ada yang mau bertanya, kami persilakan. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Apa sih pengertian dari reaksi esterifikasi? Terima kasih sebelumnya. Baik, kepada teman-teman barangkali ada yang mau menjawab, silakan. Izin menjawab. Ya, silakan. Jadi reaksi esterifikasi itu sendiri adalah reaksi antara asam karboksilat dengan alkohol yang menghasilkan ester. Reaksi esterifikasi pada umumnya menggunakan asam anorganik seperti H2SO4. Reaksi esterifikasi juga pada umumnya menyebabkan korosi untuk menghambat, maka digunakan katalis ZR4+ dialurit beta. Itu. Oh iya, makasih. Baik, apakah pertanyaan sudah terjawab dari Saudara Dewi? Sudah cukup. Baik. Mungkin teman-teman yang lain, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Izin bertanya. Ya, silakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Nurleli dengan NIM 1904010001. Izin bertanya, bagaimana reaksi esterifikasi antara asam asetat dan N-butanol? Terima kasih. Baik, terima kasih. Barangkali teman-teman yang lain mau menjawab, silakan. Izin menjawab dari pertanyaan Saudari Siti Nurleli. Reaksi esterifikasi antara asam asetat dan N-butanol. Asam asetat dituliskan sebagai C3COOH dan N-butanol dituliskan sebagai C4H9OH. Jadi reaksinya CH3COOH ditambah C4H9OH menjadi CH3COOC4H9O ditambah H2. Apakah cukup dimengerti untuk reaksi antara asam asetat dan N-butanol? Cukup dimengerti. Terima kasih atas jawabannya. Baik, apakah teman-teman yang lain masih ada pertanyaan? Atau cukup? Sepertinya cukup. Baik, terima kasih kepada Saudara Dewi dan Saudara Siti Nurleli yang telah bertanya. Setelah Esreti yang telah menjawab pertanyaan tersebut. Saya rasa dicukupkan sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum tutup, kita Atos ya. Sinta Agustin, silakan. Di on cam dulu. Bisa. Oh, apakah sudah? Bisa? Sinta Agustin? Halo, Sinta, Risa, apakah masih mendengar suara saya? Iya, ada. Iya, kan? Hah? Iya.
Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. Sudah ya. Terima kasih pada teman-teman yang masih bergabung sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Nun, panutos join. Love you. Yuk. Enak.